kasih-Mu. Sekali lagi bersama katakan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam kegelapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Ku mau tinggal di jalan, tinggal dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku mau tinggal dekat-Mu, ku mau ada dalam hadirat-Mu, Yesus, tinggal bersama-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya, kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat
kasih-Mu. Ku mau tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya serahkan pada hambanya. Bu Melisa, tolong bawain lagu Segala Perkara. Bisa? Selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Ya, Bu Melisa bisa bawain lagu ini Segala Perkara? Langsung nanti saya. Ya, Bu Melisa. Segala Perkara ya. Siap. Siap, di bawah komentar. Habis khotbah apa sekarang, Pak? Pak Gem? Sekarang. Oke. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tak percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih kembali malam hari ini Tuhan kumpulkan kami, himpunkan kami, bahwa kami berada di frekuensi yang baik, yang benar Tuhan Yesus, di mesbah doa. Kami akan naikkan setiap doa-doa yang menjadi permohonan pergumulan kami semua Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13, firman-Mu jelas mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Sebentar juga Tuhan berkati urapi hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang sudah berada di Zoom ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Gimana suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu Saudara? Oh, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Dahsyat. Luar biasa. Glory. Yes. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya nih? Luar biasa ya. Luar biasa. Malam hari ini saya akan berbicara tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kalau kita lihat judul perikopnya adalah Tuhan yang memberi kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini sudah terlalu populer. Dan mungkin sudah ada yang hafal. Pak Rudi sudah hafal?
Filipi 4 ayat 13. Amin ya. Bahkan seorang petinju Evander Holyfield itu juga memakai baju yang bertuliskan Filipi 4 ayat 13. Kalau saudara pernah nonton ya, itu beberapa mungkin tahun yang lalu. Sebelum bertanding melawan Mike Tyson. Ya. Mike Tyson ini bukan adik ipare Bapak Ruben. Ya, tapi Mike Tyson beneran ini. Coba kita buka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita buka Filipi 4 ayat 13. Tolong Bapak Arfan tayangkan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Bapak Arfan gimana? Belum siap. Belum siap. Sudah. Saya yang bacakan saja. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Saya ulang sekali lagi, segala perkara, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, ya. Kalau dalam versi Inggrisnya, I can do all things through Christ with strengthening me, ya. Di sini ada kata segala perkara, dalam bahasa Yunani adalah pas, ya. Memang artinya itu semua, ya. Tetapi kalau kita perhatikan ini, yang bicara ini adalah Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi segala perkara atau semua yang dimaksud ini tentu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaan yang dialami oleh penulis. Yaitu siapa? Yaitu Rasul Paulus. Ya. Artinya apa? Artinya adalah perkara-perkara yang dialami oleh Paulus. Ya. Kalau kita membaca ayat 12, dalam Filipi 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Ya, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada. Siapa itu? Siapa Pak Arfan? Gimana? Bisa saya lanjutkan ini? Lanjut. Filipi 4 ayat 12. Dikatakan firman Tuhan apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ya, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di sana kita akan mendapatkan beberapa kata yang membuat kita mengerti apa arti segala perkara itu. Ya. Ada kata kekurangan di situ. Di dalam Filipi 4 ayat 12, Pak Rudi. Di situ ada kata kekurangan, Pak Desman. Ya. Ada kata kelimpahan, Ibu Caca. Ya. Di situ juga ada kata kenyang. Haleluya. Ada kata kelaparan, Ibu Yuni di situ, ya. Segala perkara, ya, itu menyangkut kekurangan maupun kelimpahan, ya. Bicara tentang kenyang, itu menyangkut kelaparan juga. Tapi dalam konteks kehidupan Rasul Paulus lebih luas lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, misalnya di dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 23. 2 Korintus 11 ayat 23. 2 Korintus 11 ayat 23, firman Tuhan berkata apa? Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Ya, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, Paulus bilang. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Ya. Kerap kali dalam bahaya maut. Waduh, Rasul Paulus luar biasa ini ya. Di sana dia menjelaskan perkara-perkara yang dia alami. Ya, pada intinya adalah penderitaan. Pada intinya itu berbicara tentang penderitaan. Jadi fokusnya bukan pada masalah fisik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Segala perkara dapat kutanggung. Tadi Ibu Melisa sudah menyanyikan lagu ini. Segala perkara dapat kutanggung.
dapat kutanggung dalam bahasa Ibrani adalah istuo. Ya, itu sama saja artinya dalam keadaan mampu, dalam keadaan kuat, dalam keadaan perkasa. Kita dapat bayangkan Bapak Ibu Saudara, Paulus dalam keadaan kekurangan. Paulus dalam keadaan kelaparan. Tapi dia katakan keadaan dirinya dalam keadaan mampu. Ya. Keadaan dirinya Paulus dalam keadaan perkasa. Keadaan Paulus dalam keadaan kuat. Kuat apa? Kuat untuk menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada 3 pelajaran penting bagi kita semua di mesbah doa malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, yang kita akan pelajari 3 hal penting. Yang pertama, yang saya pelajari, jangan menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri. Ya. Jangan menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri. Katakan amin atau ketik di dalam komen, di chatting, amin. Amin. Tidak berbicara, ketik amin. Nah, Ibu Novi, mantap. Bapak Ruben luar biasa. Siapa lagi nih? Bapak Desman kurang respon. Nah, amin. Oh, luar biasa ini. Ya. Yang pertama yang kita pelajari malam hari ini adalah jangan menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri. Woi, Bapak Rudi. Amin. Haleluya, glory. Kalau Paulus mengatakan sanggup, karena itu adalah kekuatan dari Kristus, bukan dari dirinya sendiri. Amin. Amin. Kalau kita menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Itu tidak bisa, Bapak Romel. Shalom. Shalom. Hormat komandan. Ya. Karena kita tidak kuat. Karena kita tidak mampu. Seberapa kekuatan kita untuk menghadapi masalah. Untuk menghadapi himpitan. Untuk menghadapi persoalan, tekanan hidup. Seberapa kuat kekuatan kita. Kita tidak sanggup, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan menghadapi masalah dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Shalom Ibu Christine. Luar biasa ya. Shalom, Yang Pak. pertama yang tadi kita sudah pelajari adalah jangan menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri. Dan yang kedua yang saya pelajari, kita patut bersyukur kalau Tuhan sudah menguatkan kita. Amin. Bersyukurlah kalau Tuhan sudah menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Yakub luar biasa. Ibu Christine. Ya. Bersyukurlah kalau Tuhan sudah menguatkan kita. Yang kedua, sampai saat ini kita masih bertahan. Terlalu banyak masalah, apalagi berkaitan dengan pandemi COVID-19. Banyak sekali masalah. Mana suara ini? Pak Rudi sambung aja, Pak. Pindah aja Pak Game ke laptopnya Bugem tuh. Hilang sinyal. Iya. Pak Rudi mungkin bisa gantiin dulu. Enggak, Pak Rudi aja yang sambung khotbahnya. Silakan Pak Rudi. Haleluya Pak Rudi, luar biasa. Sambung aja khotbahnya tuh. Itu Pak Romel, ganti Pak Romel. Romel aja. Pak Rudi yang tanding aja. Diam aja. Pak Romel juga boleh, Pak Romel. Shalom Bapak Ibu. Kesalahan bukan pada Bapak Ibu Saudara. Ya.
tapi pada tegangan tinggi ini. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua, yang saya pelajari adalah bersyukurlah kalau Tuhan sudah menguatkan kita. Sampai saat ini kita masih bertahan, bukan Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak masalah, apalagi berkaitan dengan pandemi COVID-19. Banyak sekali masalah. Terutama masalah ekonomi dan keuangan. Tapi kita masih sanggup bertahan. Itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Maka malam hari ini tepat kalau saudara bergabung dalam mesbah doa, dalam hal-hal rohani, tepat Bapak Ibu Saudara, ya. Maka malam hari ini maka kita harus bersyukurlah tentang hal itu. Jangan dikalahkan dengan keluhan, jangan mengeluh, jangan menggerutu. Tapi kita harus bersyukur kalau sampai detik ini kita kuat menghadapinya. Kita ada sebagaimana kita ada itu karena kasih dan anugerahnya. Amin. Shalom Bapak Samuel Yusuf. Yang poin ketiga, yang terakhir, yang saya pelajari adalah selalu minta kekuatan Tuhan untuk mengatasi masalah, bukan mengalahkan orang. Poin ketiga, selalu minta kekuatan Tuhan untuk mengatasi masalah, bukan menyalahkan orang. Mungkin saja masalah penderitaan yang kita hadapi itu karena tindakan orang lain. Tetapi kita minta kekuatan Tuhan untuk dapat mengalahkan masalah itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan mengalahkan orang lain. Ya. Fokus kita adalah untuk mengalahkan masalah. Kalau tadi dikatakan segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara itu tadi harus kita kalahkan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan. Dan Alkitab katakan apa dalam Roma 8 ayat 37? Coba Pak Arfan tolong buka Roma 8 ayat 37 sebagai ayat terakhir dari saya. Roma 8 ayat 37. Bisa Pak Arfan? Atau bisa salah satu? Salah satu. Bapak Ibu Saudara, tolong membacakannya yang sudah mendapatkan. Roma 8 ayat 37 sebagai ayat terakhir. Nah, ini siapa ini gambar-gambar ini? Tolong. Ibu Mayang tolong bacakan. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37, tetapi Ya. dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ya. Sebagai ayat terakhir, saya katakan bahwa dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau malam hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama tadi, jangan menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri. Dan yang kedua, bersyukurlah kalau Tuhan sudah menguatkan kita. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, selalu minta kekuatan Tuhan untuk mengatasi masalah. Bukan menyalahkan atau mengalahkan orang. Amin buat firman Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Melisa angka 1 pujian sesuai dengan tema khotbah saya. Filipi 4 ayat 13. Haleluya. Sama kita angkat kembali pujian segala perkara. Kita angkat pujian ini dari awal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Ini iman percaya kami lewat pujian Tuhan. Kami dengar firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan di saat situasi yang sedang kami hadapi tidak seperti yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu memberikan jaminan bahwa ketika kami hadapi masalah, Tuhan hadir. Ketika kami hadapi tantangan, Tuhan mengizinkan segala sesuatunya untuk kami lewati karena Tuhan punya rencana yang indah. Karena itu Bapa yang baik, biar lewat firman Tuhan ini kami dikuatkan bahwa jangan pernah kami untuk menghadapi setiap masalah kami dengan kekuatan sendiri. Karena kami ingat firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur untuk semua hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kami untuk kami bisa melewati hari-hari kami. Dan kami mau malam hari ini kami minta kekuatan Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan untuk terus kami boleh berjalan dalam rencana-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, sebelum kami naikkan doa-doa kami, pokok-pokok doa kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Herman, untuk dalam setiap pelayanan yang Tuhan boleh berikan, Tuhan sudah percayakan, biar apapun itu Bapak Engkau mengurapinya lebih dahsyat. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, senantiasa boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jaringan yang kami gunakan malam hari ini, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap doa yang sebentar akan kami naikkan, itu boleh Tuhan dengar dan Tuhan menjawabnya dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita mau naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang akan kita bawakan dan biarlah nanti satu orang akan memimpinnya dan kita bersama-sama mendukung di dalam doa. Yang pertama kita berdoa untuk gereja kita, GBI Pulau Gebang Mas Naga. Kita berdoa buat gembala sidang dan keluarga, untuk tim pengembalaan dan keluarga, untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan seluruh pelayan Tuhan yang melayani, sekalipun kita beribadah masih melalui online, masih melalui live streaming, tapi kita percaya bahwa lewat ibadah yang kita lakukan itu boleh menghadirkan kuasa Tuhan. Berdoa juga buat seluruh jemaat, dari lansia, dewasa, pemuda, remaja, bahkan sampai anak-anak sekolah minggu. Biar Tuhan berkati, Tuhan berikan pertolongan dalam setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh setiap jemaat yang ada. Kita berdoa dan nanti doa akan dipimpin oleh Bapak Desman Manurung. Kita bersama-sama mendukung dalam doa. Haleluya. Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan yang terus berlimpah bagi kehidupan kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini, kami kuat, kami ada sebagaimana ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak kami yang baik, kami kembali datang Tuhan berdoa, membawa pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu. Yang pertama kami berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang Tuhan percayakan untuk memimpin kami Tuhan, mengembalakan kami di GBI Pulau Gebang Mas Naga. Bela Tuhan kami berdoa, urapan dan hikmat daripada Tuhan terus turun berlimpah bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Terus pakai mereka lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan membukakan selalu rahasia firman Tuhan bagi kami melalui Bapak Ibu Gembala kami. Bahkan Tuhan juga mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan Bapak Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan Engkau sebagai sumber jawaban, Engkau menguatkan mereka. Meneguhkan terus iman panggilan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan.
untuk tetap kuat mengembalakan sidang jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan terus meneguhkan hati mereka, memberkati juga anak-anak mereka, selo, viola, dan violin. Biarlah masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjaminkan masa depan yang cerah bagi anak-anak hamba-Mu yang setia melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan GBI Pulau Gebang Mas Naga. Biarlah Tuhan mengurapi kami, mulai dari WL Singer, pemain musik Tuhan, pelayan sekolah minggu, pelayan remaja pemuda, sound system, bahkan juga LCD, semua yang terlibat, penerima tamu Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan urapi kami, terus semakin lagi Tuhan, hingga kami boleh melayani dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga saat kami melayani nama Tuhan yang dipermuliakan, sekalipun mungkin Tuhan saat ini kami masih dalam ibadah online, tapi kami tahu kuasa Tuhan tiada batasnya, sehingga pengurapan itu terus mengalir bagi kami pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga terimpartasi kepada sidang jemaat Tuhan yang kami layani, sehingga kuasa Tuhan sama-sama kami rasakan, dan kami bisa merasakan berkat damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Memberkati kami semua pelayan-pelayan Tuhan, bahkan apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi sumber jawaban bagi kami. Memberkati sidang jemaat Tuhan, mulai dari sekolah minggu, anak remaja, bahkan juga orang-orang tua, lansia, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa PPKM ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi sidang jemaat Tuhan. Tapi kami berseru dan berharap hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, yang akan terus menguatkan kami melalui firman dan Roh Kudus, sehingga kami GBI Pulau Gebang Mas Naga, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, sampai ke sidang jemaat Tuhan, bisa merasakan pemeliharaan Tuhan, kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita akan berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gembala-gembala, para penginjil, misionaris, dan semua anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, menuntaskan amanat agung. Tuhan berikan roh keberanian, berikan roh hikmat, berikan kekuatan untuk mereka bisa terus melayani Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah hari-hari ini. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus juga sedang bekerja dengan luar biasa. COVID-19 tidak akan pernah bisa menghalangi pekerjaan Tuhan, terus boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa dan di tengah-tengah seluruh dunia. Kita berdoa mendukung doa-doa ini, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi Wijaya. Dengan hormat kami persilakan. Apakah audio saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, mari. Oke, baik, mari kita satukan hati kita. Kita percaya firman Tuhan katakan, dua orang bersekutu, berseru di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan sedang kita hadapi, seperti firman Tuhan yang barusan kita sudah diperdengarkan, barusan sudah kita tangkap, menjadikan rema di dalam kehidupan kita, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Kita percaya sebab Allah memberikan kita bukannya roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Kekuatan itu adalah sesuatu pelengkapan rohani di dalam kerohanian kita. Seperti firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Biar kekuatan ini terus di dalam kehidupan kita sebagai pelengkapan senjata rohani di dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Untuk itu kita percaya sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus dan Tuhan sudah tetapkan menjadi duta kerajaan surga dimanapun mereka berada. Biar kiranya firman ini benar-benar merupakan suatu kekuatan, merupakan suatu rema di dalam mereka melakukan amanat agung. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh Bapak
dimanapun gerejamu berdiri Bapak, dimanapun gerejamu berada Bapak, kami percaya Bapak, ada anugerah-Mu yang begitu luar biasa Bapak, ada segala sesuatu yang baik yang Tuhan buat di dalam kehidupan setiap jemaat yang berjemaat dimanapun gereja itu berada Bapak, karena gereja adalah tempat di mana kami mendapatkan sesuatu ketenangan, gereja adalah tempat di mana kami mau belajar untuk menuju kesempurnaan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, untuk itu Bapak urapi setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai, yang Tuhan sudah tetapkan menjadi sebagai gembala Bapak di masing-masing gereja Bapak. Dengan penuh urapan daripada-Mu Bapak, ajar mereka dengan hikmat marifat surgawi Bapak. Dimanapun mereka berada Bapak, kami percaya Bapak, ada kekuatan daripada-Mu Bapak, yang terus menopang di dalam setiap pelayanan mereka Bapak. Sekalipun di ujung dunia, Bapak, sekalipun di ujung tempat di mana mereka melakukan pengabaran kabar sukacita ini, Bapak, walaupun susah, walaupun segala sesuatu yang kami pikir itu mustahil, Bapak, tapi kami percaya, Bapak, lawatan-Mu, penyertaan-Mu, dahsyat luar biasa bagi mereka, Bapak. Seperti firman-Mu katakan, Bapak, Kau seperti anak domba yang Kuutus di tengah-tengah serigala, Bapak. Inilah keadaan kami saat ini, Bapak. Dimanapun kami berada, kami percaya Bapak, bila Tuhan ada di pihak kami, siapa yang akan menjadi lawan kami Bapak. Urapi setiap hamba-hamba-Mu Bapak. Juga hamba-Mu berdoa Bapak dengan situasi kondisi seperti sekarang ini. Biar setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu Bapak duduk bertelut berdoa Bapak. Memainkan satu kesatuan, unity di dalam Engkau Bapak. Dan kami percaya, seperti firman Tuhan katakan, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, serta kembali ke jalan-jalan yang benar, Bapak. Tuhan akan memulihkan kami, Bapak. Untuk itu, Bapak, pakai kami sebagai hamba-hamba-Mu lebih lagi, Bapak, untuk mengajarkan, memberitakan kabar sukacita ini dengan baik, dengan benar di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat malam hari ini melalui mesbah, doa keluarga kami, gereja GBI Pulau Gebang, Bapak. Kami percaya, Bapak, ada urapan-Mu Bapak. Untuk itu Bapak, utus kami satu persatu sebagai umat-Mu Bapak, yang Tuhan sudah tetapkan ini menjadi duta kerajaan surga, melakukan amanat agung adalah segala sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, agar nama-Mu dipermuliakan Bapak. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarlah doa ini Bapak merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Kami percaya Bapak, oleh karena anugerah-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, Bapak. Berkati Bapak setiap kami, Bapak, yang hadir pada malam hari ini, Bapak, yang bertelut, berdoa, Bapak, melakukan segala sesuatu yang baik. Kami percaya, Bapak, urapan-Mu begitu luar biasa kami. Inilah hamba-hamba-Mu, inilah umat-Mu yang Tuhan sudah pilih dan sudah tetapkan untuk menjadi duta kerajaan surga, Bapak. Berkati kami, Bapak, di dalam persekutuan kami, dalam gereja kami, Bapak. Biar kami terus, Bapak, melakukan amanat ini, dan gereja kami Bapak boleh melebar ke kiri dan ke kanan Bapak. Untuk itu Bapak, kami sebagai hamba-hamba-Mu Bapak dalam satu komunitas ini Bapak, kami siap melakukan Bapak. Untuk itu Bapak, kami boleh katakan, utus kami Tuhan, utus kami Tuhan, utus kami Tuhan, pakai kami lagi Bapak untuk menjadi duta kerajaan surga Bapak. Biar nama-Mu dipermuliakan Bapak. Dalam masa-masa pandemi ini Bapak, inilah masa-masa yang penuh penuaian jiwa, penuaian jiwa Bapak yang begitu ternyata luar biasa Bapak. Jadi kami Bapak sebagai hamba-hamba-Mu ini Bapak, dimanapun kami berada, biar kami menjadi berkat Bapak. Seperti ada pujian mengatakan bahwa hidup ini ada satu kesempatan bagi kami Bapak, untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini Bapak. Biar mesbah doa ini Bapak adalah suatu doa kami Bapak bersama-sama Bapak, merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu alaskan doa ini Bapak atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa untuk roh-roh yang sedang ditebar oleh kuasa iblis, yaitu roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran. Ada banyak orang yang saat ini sedang mengalami dan sedang dipengaruhi kuat oleh roh-roh ini, melanda secara luar biasa bagi bangsa kita. Kita berdoa supaya Tuhan halaukan dan putuskan setiap roh-roh itu, karena roh itu bukan dari Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan bahwa
Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita roh kekuatan, roh yang membangkitkan damai sejahtera, membangkitkan semangat, membangkitkan iman kita. Karena itu kita percaya bahwa kalau kita takut itu bukan dari Tuhan. Supaya semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya diberikan kekuatan, dan yang dimiliki oleh kita, setiap kita bisa impartasikan kepada keluarga, kepada orang-orang sekitar kita. Ada semangat, ada sukacita, ada kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kita bisa tebarkan bagi saudara-saudara kita dalam menghadapi masa-masa pandemi ini yang tidak mudah. Kita dukung dalam doa bersama-sama. Nanti Samuel Yusuf akan memimpin dalam doa ini dan kita mendukungnya bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada saudara Samuel Yusuf? Apakah bisa memimpin doa? Baik, kalau Bapak Samuel Yusuf tidak bisa, minta dengan hormat saya minta Bapak Ruben untuk memimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kau masih mempertemukan kami di media online ini Tuhan dalam persekutuan doa kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang selalu mengerti dan Engkau Bapa yang selalu menyertai setiap kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan dari dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya kuasa-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami. Bahkan Tuhan, terkhusus kami berdoa saat malam hari ini, berdoa buat pemerintahan dan bangsa kami. Kalau mungkin Bapak, bangsa kami hari-hari ini sedang dilanda masa-masa sulit dan masa-masa kesukaran dan masa-masa ketakutan, kekhawatiran yang melanda Tuhan oleh karena pandemi COVID yang masih merambah di mana-mana Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik, Engkau ada di bangsa kami, bahkan ada di negara kami, di kota kami, di mana kami tinggal, di mana kami berada Tuhan. Mungkin ada banyak berita-berita dan mungkin ada banyak Tuhan kuasa-kuasa kegelapan yang melanda, dan juga mungkin Tuhan merasuki setiap kehidupan orang-orang yang ada di bangsa kami sehingga membuat mereka ketakutan, membuat mereka cemas, membuat mereka Tuhan seakan hilang harapan dan mengalami keputusasaan. Tetapi kami percaya Tuhan, kuasa yang ada pada kami lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini, sehingga kami mampu mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran yang ada Bapak sedang terjadi di bangsa kami ini. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami Bapa kuasa-Mu, berikan kami otoritas yang daripada Bapa yang di surga, sehingga kami mampu Tuhan melawan setiap rasa takut, rasa khawatir, bahkan niat-niat si iblis, bahkan mungkin strategi-strategi yang dikerjakan oleh si iblis, si setan Tuhan di bangsa kami, sehingga membuat mungkin ada banyak orang Bapa hilang yang namanya kepercayaan diri mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa buat mereka Tuhan, taruhkan lebih lagi percaya diri bagi mereka, taruhkan iman yang sungguh kepada mereka, taruhkan Tuhan kuasa-Mu, karena kami percaya Tuhan, kami memiliki kuasa yang tidak terbatas adanya. Itu sebabnya Tuhan berkati setiap orang yang ada di bangsa kami, setiap masyarakat, setiap rakyat yang ada di bangsa kami ini Tuhan, biarlah tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan setiap orang Tuhan yang mungkin menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita Tuhan yang mungkin membuat orang akhirnya takut, membuat orang Bapa akhirnya kehilangan arah dan tujuan hidup mereka. Bapa sadarkan mereka Tuhan, ubahkan mereka, berikan mereka roh pertobatan, sehingga mereka Tuhan mengerti betapa Tuhan sangat sayang atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini menjadi doa dan harapan kami, bahkan terkhusus GBI, bahkan jemaat GBI Pulau Gebang, Mas Naga Tuhan. Semuanya kami dihalaukan dari segala rasa khawatir, takut, dan cemas kami, sekalipun mungkin ada masalah, sekalipun mungkin Tuhan ekonomi menghimpit kehidupan kami, tetapi kami mau percaya kepada Tuhan, bahwasanya burung di udara Tuhan
pelihara bunga bakung Tuhan dandani, apalagi kehidupan kami yang tetap Bapa berpengharapan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih, ini menjadi doa dan harapan kami. Kami patahkan segala niat-niat si jahat, niat-niat iblis, bahkan kuasanya kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak berkuasa atas hidup kami dan bangsa kami. Terima kasih, ini menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang keempat, kita akan berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kalau bulan depan kita akan memasuki ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, dan pandemi, dalam situasi yang masih pandemi ini, kita berdoa untuk pemimpin kita, Bapak Presiden, seluruh jajaran, para menteri, sampai yang terbawa RT RW, dan biar Tuhan berikan roh takut akan Tuhan bagi seluruh anak-anak Tuhan yang memimpin bangsa ini. Kemudian kita juga berdoa untuk semua tenaga kesehatan, para dokter, suster, dan tenaga-tenaga medis yang saat ini juga sedang berjuang keras untuk menekan angka pertambahan pasien COVID-19. Kita berdoa untuk semua pasien yang sedang terpapar, baik yang sedang isolasi mandiri di rumah, baik di rumah sakit, baik di tempat-tempat isolasi. Biar Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan memimpin. Dan tidak lupa kita juga berdoa untuk keluarga yang sedang kehilangan salah satu atau beberapa anggota keluarganya akibat COVID-19. Tuhan berikan penghiburan yang sempurna. Setiap hari mungkin di antara kita ada saja orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya. Kita berdoa biar Tuhan memberikan kekuatan yang sempurna, supaya setiap peristiwa yang mereka hadapi, mereka tidak terpuruk untuk terus waktu yang lama, tapi mereka boleh bangkit dalam setiap kondisi yang mereka hadapi. Bangsa Indonesia kita bawa kepada Tuhan. Semua pasien COVID-19 hari-hari ini, tenaga kesehatan kita juga berdoa. Nanti doa akan dipimpin oleh Bapak Romel, dan kita mendukungnya di dalam doa bersama-sama. Haleluya. Halo tes, bisa dengar ya? Bisa Pak? Halo, bisa. Oke, kita berdoa ya. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, ketika ada kesempatan bagi kami di tengah-tengah kesibukan kami dalam pekerjaan, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama memuji memulakan nama Tuhan. Kami bisa berdoa lewat mesbah doa keluarga kami pada hari ini. Untuk itu ya Bapak, sebagai pokok doa kami pada malam hari ini, kami naikkan untuk bangsa dan negara kami. Mungkin bulan depan kami akan menghadiri satu acara pesta besar, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan negara kami. Namun di tengah-tengah masa COVID, masa pandemi, masa yang sulit, kami percaya Bapak, Engkau memberikan kekuatan, berikan roh, keberanian, roh kekuatan kepada kami, Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya ya Bapak, dari menteri sampai ke tingkat yang paling bawah, lewat gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke RT RW. Kami percaya Bapak, Engkau memberikan hikmat, marifat bagi pemimpin kami, memberikan gerakan bagi pemimpin kami, sehingga apapun yang mereka ambil, tindakan dalam hal mencegah daripada wabah ini Bapak, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup melakukan lewat pemerintah kami. Kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, kami percaya tentunya adalah untuk kebaikan bagi kami semua sebagai warga rakyat. Kami percaya Bapak, dan kami berdoa untuk semua petugas-petugas para medis yang bersama-sama dengan pemerintah dalam hal menangani, dalam hal memberikan pelayanan kesehatan bagi saudara-saudara kami, bagi kami semua menghadapi penyakit ini ya Bapak. Kami percaya dan kami yakin bahwa kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan apapun. Sehingga kami percaya di suatu waktu yang Tuhan sudah tentukan bahwa ini akan segera berakhir. Dan kami menang untuk kesemuanya itu ya Tuhan. Kami percaya juga bagi keluarga-keluarga, siapa saja yang sampai hari ini
masih menderita, masih terasa dengan penyakit ini. Kami percaya ada jamahan Tuhan di situ. Ada kuasa Tuhan di situ yang sanggup menolong dan memberkati sehingga mereka juga bisa memperoleh satu kesembuhan yang tentunya berasal daripada Tuhan. Percaya ya Bapak, kalaupun mereka ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, kami percaya juga bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup memberikan penghiburan, memberikan sukacita hati, bahwa kesemuanya itu memang sudah berasal dari Tuhan. Untuk itu ya Bapak, berikan lagi kami sekali lagi kekuatan bagi kami, berikan sukacita hati bagi kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semua berkehendak dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada akhirnya Bapak, kami bawa setiap doa permohonan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap doa yang sudah dinaikkan, setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar, bahkan Tuhan sudah menjawabnya. Tuhan nyatakan kuasa-Mu lewat setiap hal yang boleh Tuhan izinkan kehidupan kami alami. Kami berdoa malam hari ini secara khusus untuk ibadah-ibadah yang ada di gereja kami, ibadah online. Setiap hari minggu ini masih kami adakan secara online. Tuhan, betapa kami rindu Bapak, kami bisa kembali bertemu bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di gereja. Tapi walaupun kami harus tetap beribadah dan mentaati pemerintah kami, yaitu PPKM, kami percaya juga Tuhan punya rencana yang indah bagi bangsa kami. Tuhan Yesus, ibadah online tidak menghalangi kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Ibadah online tidak menghalangi kami untuk menerima berkat Tuhan. Dalam ibadah online, kami percaya Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami menerima berkat Tuhan lewat ibadah-ibadah yang ada. Kami berdoa juga untuk Praise and Worship Night setiap Kamis malam, biar lewat pujian, lewat penyembahan yang kami bawa, setiap jemaat, setiap anak-anak Tuhan yang mendengar setiap nyanyian dan pujian, mereka diberkati, mereka dilawat Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau juga memberkati mesbah doa setiap Jumat malam. Bapak, kami bersyukur sekalipun melalui online, tapi hadirat Tuhan kami rasakan di rumah kami masing-masing. Ketika kami satukan hati, kami berdoa, kami bertelut, kami menutup mata, dan kami berdoa berseru kepada Allah yang hidup. Kami percaya pintu surga terbuka, dan Engkau menyediakan jawaban bagi setiap doa-doa kami. Kami berdoa untuk ibadah teens dalam masa-masa pandemi ini secara online juga Bapak. Engkau memberkati, biar setiap anak-anak remaja kami, anak-anak muda kami terus boleh bertumbuh dalam Tuhan. Sekalipun mereka belajar, berdoa, beribadah secara online, tapi tidak mengurangi semangat mereka untuk terus mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa untuk ibadah home kami Bapak. Baik home Pulau Gebang 1, Pulau Gebang 2, home Penggilingan, home Bekasi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat komunitas home kami, komunitas sel kami Bapak. Kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami terus boleh bergandengan tangan untuk kami saling menguatkan, saling mendoakan, saling berdoa satu dengan yang lain. Karena kami tahu doa adalah sumber kekuatan kami. Anak-anak sekolah minggu juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Satu persatu jemaat-Mu diberkati Tuhan. Baik anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami juga terpapar COVID-19, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Frans. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau dia diizinkan Tuhan mengalami COVID-19, Tuhan juga tolong Bapak, lawat dia secara pribadi. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh apapun yang dialami oleh Bapak Frans, kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan sempurna Tuhan berikan. Begitu juga untuk Ibu Novi yang mendampingi, Tuhan berikan kekuatan, sukacita, bahkan diberikan dia kesehatan yang sempurna, supaya dia juga boleh sehat, bahkan bisa merawat Bapak Frans dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kedua hamba-Mu ini segera sehat dan pulih kembali. Kami berdoa untuk Ibu Christine bersama dengan kedua anaknya, Jenny dan Joy. Tuhan, kami berdoa untuk ketiga anak-Mu ini Bapak. Segala sakit, penyakit, virus COVID-19, bahkan kelemahan tubuh apapun yang dialami oleh Ibu Christine dan keluarga. Saat ini kami berdoa, kami menopang mereka di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan sempurna, Engkau pulihkan, bahkan Engkau yang akan memberikan kekuatan sempurna bagi ketiga hamba-Mu ini. Begitu juga kami berdoa dan kami bersyukur Bapak Heri Susanto sudah Tuhan sembuhkan, sudah Tuhan jamah, bahkan saat ini pulih kembali dan boleh beraktivitas dengan baik. Bapak, biar lewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan sempurna. Bapak Wiwi bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu menantu, juga Tuhan pulihkan kesehatannya di dalam nama
Tuhan Yesus. Satu persatu jemaat-Mu Tuhan tolong, Tuhan lawat, dan kami percaya Bapa, jemaat Tuhan yang malam hari ini hadir mengikuti mesbah doa diberkati Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Wijaya, anak cucu menantu diberkati Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Sukiman, istri anak cucu menantu diberkati Tuhan. Hamba-Mu Bapak Romel, Ibu Rina, anak-anak diberkati Tuhan. Hamba-Mu Bapak Rudi Antameng, Ibu Okta, anak-anak diberkati Tuhan. Hamba-Mu Bapak Ruben, Ibu Monik, dan Sharon. Kalau Sharon juga Tuhan izinkan mengalami cacar, Tuhan Bapak Engkau sendiri yang berkuasa menjamah, menyembuhkan anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan tubuh yang dialami, kami berdoa Bapa, kesembuhan sempurna menjadi bagian Sharon. Dan Sharon kembali boleh sehat, boleh aktif kembali seperti sedia kala, dan kami melihat penyertaan Tuhan nyata bagi keluarga hamba-Mu. Begitu juga untuk hamba-Mu Bapak Arfan, Ibu Nita, dan juga Kenan diberkati Tuhan dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Hamba-Mu Bapak Yakub, Ibu Sintia, anak-anak diberkati Tuhan dalam pekerjaan usaha apa saja yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Begitu juga hamba-Mu Bapak Desman, Ibu Caca, buah kandungan mereka diberkati Tuhan dengan limpahnya. Anak yang akan lahir dalam bulan-bulan ke depan, Tuhan tolong Bapak, biar anak ini sehat, bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak yang luar biasa. Ibu Melisa, Bapak Abi yang sudah Tuhan pulihkan, sembuhkan sempurna, juga Bapak Tuhan berkati dengan limpahnya di dalam nama Yesus. Begitu juga Ibu Novi, Bapak Frans, Ibu Christine, anak-anak, Bapak Samuel Yusuf yang juga bersama-sama dengan kami, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Kocai di dalam nama Yesus, dalam tugas pekerjaannya juga Tuhan tolong berkati seluruh keluarganya, masa depannya, pelayanannya, apa saja yang Tuhan percayakan juga Tuhan berkati. Bapak Boy dan Ibu Mayang juga bersama-sama dengan kami berdoa, Tuhan tolong berkati keluarga ini. Papa dari Bapak Boy juga Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan sempurna, supaya Papa bisa kembali beraktivitas dengan seperti sedia kala. Kami juga mengucap syukur Bapak Denny dari Surabaya, dari Sidoarjo bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Jarak tidak akan pernah bisa menghalangi kami untuk kami bersekutu bersama-sama, karena kami tahu Tuhan hadir dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Sundari, Bapak Chandra juga Tuhan berkati di dalam nama Yesus, dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, apa saja yang Tuhan percayakan di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Begitu juga Ibu Lena dengan Bapak Marian di dalam nama Yesus, Tuhan berkati keluarga ini. Apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu, Tuhan tolong, Tuhan jawab, bahkan Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Bapak Devdi, Ibu dan juga Saudari Tasya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, suami diberkati Tuhan, istri-istri diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, setiap jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap pergumulan mereka masing-masing, baik dalam usaha, dalam toko, dalam bisnis, dalam dagang, yang mungkin hari-hari ini setiap pengusaha mengalami masalah yang begitu luar biasa, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Tangan-Mu yang berkuasa ada menolong kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan satu persatu. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, yang sedang lemah secara fisik, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan sempurna menjadi bagian anak-anak-Mu. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan dalam rumah tangga mereka, oh Bapak, kami berseru kepada Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Bapak, Engkau berkati setiap keluarga, Engkau berkati setiap rumah tangga, ekonomi mereka Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kalau ada yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, masalah antara suami istri, kami juga berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan setiap rumah tangga, pulihkan setiap keluarga. Kami berdoa buat anak kami Yadi dan juga Susan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan keluarga ini Bapak. Segala roh yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu keluarga ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah bekerja di tengah-tengah rumah tangga mereka. Anak-anak mereka diberkati Tuhan. Buah kandungan Susan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak kami Cia yang hari ini berulang tahun.
putri dari Bapak Iwan dan juga Ibu Eva Tuhan. Terima kasih untuk 5 tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan kehidupan Cia hari-hari ke depan Tuhan berkati. Dalam sekolah Tuhan berkati. Bahkan masa depan yang penuh harapan. Anak ini boleh tumbuh di dalam Tuhan. Menjadi anak yang hebat, anak yang takut akan Tuhan. Sehat, sukacita, bahkan menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan, worship leader, bahkan pendoa, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, semua kami yang sudah terlibat, kami percaya ada dalam berkat pengurapan Tuhan. Doa kami boleh selesai, tapi kami percaya Bapak, semangat kami, roh Tuhan yang terus membangkitkan semangat kami, terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang ajaib, yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita bersama-sama naikkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Haleluya, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita saling menyapa. Sekali lagi shalom, selamat malam buat semua hamba-hamba Tuhan. Jemaat Tuhan GBI Pulau Gebang, saya percaya semua dalam kondisi baik, sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kita berdoa terus, Ibu Novi bersama-sama dengan kita, Bapak Frans dipulihkan Tuhan, Ibu Christine juga. Ibu Christine ini pertama kali, atau mungkin Ibu Christine pernah ikut tapi bisa bertemu dengan jemaat Tuhan GBI Pulau Gebang. Boleh malam hari ini di kesempatan Zoom kali ini, boleh Ibu Christine memperkenalkan diri supaya kita semua kenal siapa sih ini Ibu Christine nih gitu ya. Ibu Christine boleh sedikit bicara, perkenalan mungkin nama, alamat, keluarga, kegiatan, dan hari ini juga Ibu Christine dan 2 anaknya mengalami COVID-19. Kita juga sudah doakan supaya Tuhan pulihkan dan sembuhkan sempurna. Ibu Christine boleh saya berikan kesempatan bicara beberapa menit ke depan. Terima kasih Ibu Dewi. Shalom, selamat malam semuanya. Jemaat GBI Mas Naga. Perkenalkan saya Christine. Saya tinggal di Pulau Gebang Permai, Blok A11 nomor 18. Saya sih sebenarnya minggu lalu sudah pernah ikut ya, cuman karena jaringan jadi saya live lagi gitu kan, keluar lagi. Saya juga banyak diberkati walaupun masih warga baru gitu ya GBI Mas Naga, puji Tuhan. Tuhan baik banget bisa memperkenalkan saya dengan jemaat GBI Mas Naga. Semuanya juga welcome gitu ya. Puji Tuhan punya keluarga baru yang bisa support saya baik dalam doa, walaupun saya lagi keadaan begini, masih ada yang ya puji Tuhan gitu ya, salah satu jemaat masih ada sayang sama kami, masih perhatian sama kami bersyukur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, biar Tuhan Yesus yang memberkati kita semua, biar kita semua sehat-sehat semuanya. Terima kasih, selamat malam. Puji Tuhan, terima kasih Bu Christine. Dan kita jemaat sukacita menerima Ibu Christine dan keluarga, bisa bergabung dengan kita jemaat GBI Pulau Gebang. Dan nanti kalau ibadah kita bisa offline kembali, Ibu Christine bisa hadir bersama dengan putri-putrinya yang luar biasa, dan kita menerima dengan sukacita. Begitu juga Ibu Novi. Ibu Novi, apakah bisa juga bersaksi sedikit bagaimana keadaan Bapak Frans hari ini? Apa Ibu Novi bisa mendengar saya? Ya, salam juga. Ya, shalom Bu Novi. Ya. Shalom. Ya, puji Tuhan Bugem. Ini Bang Pran udah agak lumayan. Udah sehat. Puji Tuhan. Iya,
Udah sehat ya, sedikit kritis sih waktu malam itu, cuman ya nggak lepas-lepas lah saya berdoa kan. Terus ingat waktu Bugem pagem di rumah sakit, terus waktu mau ke rumah sakit tuh menyanyikan lagu apa itu, aku dengar tuh di HP kan tiap malam. Ya puji Tuhan lah, agak sedikit mendingan, ada perubahan dan udah mulai aktivitas ini. Berapa hari ya? 3 hari ya? Udah mulai aktivitas ke 3 hari ini, Bugem. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bang Frans hari ini masih isolasi mandiri ya? Hari keberapa ini Bu Novi? Hari ketiga, Bugem. Hari ketiga sejak dinyatakan positif atau? Sembuh. Itu pas di swab kemarin itu negatif. Oh sudah negatif ya, puji Tuhan ya Bu Novi, haleluya. Tuhan Yesus baik. Ini ucapan terima kasih sama Kak Desman, sama Kak Caca yang udah membantu, juga Bugem dan semuanya atas doa-doanya. Haleluya. Puji Tuhan, ini juga home penggilingan kompak luar biasa ini. Pak Desman sedang isolasi mandiri. Ada 2 anggotanya yang terpapar juga, yaitu Ibu Novi suaminya, Bang Frans dan juga Christine. Dan ternyata Ibu Caca punya sisa-sisa obat dari Pak Desman, luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara, inilah tugas kita satu keluarga di dalam Tuhan GBI Pulau Gebang. Siapa yang punya bisa saling membantu. Kebetulan Pak Desman ini sudah selesai masa isolasi mandiri, masih ada obat sisa-sisa dan bisa diberikan kepada Ibu Novi ya pada saat itu ya. Ya, jadi obat antivirus, obat antibiotik, dan obat-obat batuk lainnya yang tidak terpakai oleh Bapak Desman karena memang kondisi obat-obatan sedang sulit. Ibu Novi sudah keliling apotik ya, tidak mendapatkan obat-obatan tersebut. Tapi puji Tuhan, lewat tangan kita saling menopang, saling menguatkan, kita bergandengan tangan. Siapa yang susah kita saling mendukung, dan puji Tuhan akhirnya Bapak Frans tertolong. Dan saya percaya itu juga semuanya berkat dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian, dukungan doa. Saya juga tertarik ingin menyapa keluarga Bapak Denny ini yang ada di Sidoarjo. Bapak Denny apakah bisa merespon atau bisa mendengar saya? Ya, halo, bisa Kak De. Haleluya. Jelas. Shalom Pak Denny. Halo, Kak De. Luar biasa. Pak Denny dari Sidoarjo ini. Haleluya. Mau lihat, haleluya, luar biasa. Kita bisa ketemu kembali ya, walaupun ternyata bukan hanya pindah ke Sidoarjo, kita semua juga nggak bisa ketemu di gereja ini ya. Tapi puji Tuhan, Pak Denny bisa bergabung dalam mesbah doa. Bagaimana nih keadaan Sidoarjo, keadaan situasi di sana? Boleh cerita sedikit? Shalom semuanya. Puji Tuhan, senang kenal sama semua jemaat di sini. Makasih juga saya bisa tetap ikut di sini. Senang juga malam hari ini bisa ikut join 2 malam di sini. Di Sidoarjo sendiri mungkin kurang lebih sama ya kayak di Jakarta. Ini ada beberapa titik jalan yang penyekatan gitu. Kalau saya pribadi dari kantor saya emang udah dari mulai kebijakan PPKM itu kita sudah memberlakukan WFH gitu. Jadi emang saya juga di rumah aja gitu. Kemarin sempat keluar hanya beli susu aja, dan ada beberapa titik memang yang disekat gitu ya, jalan utama lah. Tapi puji Tuhan kami keluarga di sini sehat. Istri sama ibu saya juga sudah menerima vaksin dosis pertama. Nanti tanggal 9 Agustus akan terima vaksin dosis kedua. Saya sendiri juga masih menunggu untuk giliran vaksinnya. Tapi puji Tuhan kami semua sehat, dan doa kami juga semua teman-teman keluarga GBI Pulau Gebang di manapun berada bisa segera mendapatkan vaksinasi juga ya, untuk memproteksi diri dan memproteksi lingkungan juga, dan tetap sehat-sehat terus semuanya. Mungkin itu aja, Kade. Terima kasih. Haleluya. Bapak Denny sampaikan salam buat mama, buat istri, buat anak-anak, semuanya sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan kita harapkan Bapak Denny bisa join sama kita dalam ibadah minggu dan juga mesbah doa setiap Jumat. Bapak Ibu Saudara juga, kalau Bapak Ibu Saudara ada kesempatan dan belum vaksin, yang belum vaksin, sekali lagi saya punya informasi ini, di minggu ini kita ada vaksin, saya ada informasi mengenai vaksin, yaitu di MNC.
Kalau Bapak Ibu Saudara besok sampai hari Sabtu terakhir, sampai tanggal 27, besok masih tanggal 24 ya, masih sampai hari Selasa, Bapak Ibu Saudara yang belum vaksin, saya himbau sekali, saya dukung sekali Bapak Ibu Saudara bisa ikut vaksin. Dia ada 2 tempat, ada di Kebonjeruk, di RCTI, dan di MNC Kebon Siri. Ya kan, jadi Bapak Ibu Saudara mungkin yang dekat dari sini bisa ke Kebon Siri. Itu tidak terlalu ramai karena teman-teman saya beberapa jaga di sana dan itu bekerja sama dengan GBI Glow juga. Pengembalaan Bapak Pendeta Gilbert, gembala pembina kita juga. Di sana tidak terlalu ramai, tidak seperti di GBK pada saat itu waktu Bapak Arfan, Ibu Yunita, Bapak Ruben dan juga Selo Viola vaksin ke sana itu antriannya cukup banyak, ribuan orang. Kalau tadi di Kebon Siri hari ini hanya 400 orang yang ikut vaksin. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa ambil bagian besok, lusa, Minggu siang sampai Selasa gitu ya, bisa setelah ibadah lah Minggu boleh berangkat ke sana. Diharapkan semuanya boleh vaksin, yang belum vaksin ajak istri atau suami atau anak-anak yang di atas 12 tahun supaya kita semua bisa sama-sama ikut mendukung program pemerintah, begitu juga bisa sama-sama mengatasi segera bisa mengatasi pandemi ini. Yang belum vaksin saya himbau semuanya bisa vaksin, dan kalau ada di dekat rumah juga boleh lakukan, karena saya juga diminta laporan dari BPD GBI, dari Sinode GBI untuk melaporkan jemaat-jemaat berapa banyak yang sudah vaksin, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mohon kerjasama dari seluruh jemaat, saya menghimbau semua jemaat bisa segera vaksin, mengikuti semua vaksin yang ada di mana aja, mau Sinovac boleh, AstraZeneca boleh. Jadi jangan alasan juga nanti dia tunggu Nusantara ya karena nggak tahu kapan, tapi yang ada sekarang boleh segera diikuti. Saya mau juga sharing sedikit, vaksin tidak menjamin kita tidak terkena COVID-19. Sekali lagi saya katakan, kita divaksin tidak menjamin kita terhindar dari COVID-19 atau tidak terkena virus ini, tetapi dengan kita divaksin bisa mengurangi resikonya. Artinya mungkin kita bisa punya contoh Bapak Desman sudah divaksin tapi bisa terkena virus ini juga gitu ya. Tapi saya mau katakan gejala yang dialami Bapak Desman mungkin kalau dia belum vaksin mungkin gejalanya akan lebih parah dari apa yang dialami kemarin. Jadi kalaupun kita terkena kita tidak terlalu khawatir karena gejalanya tidak terlalu berat Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo semua yang belum vaksin. Boleh saya tahu nggak lewat media ini yang belum vaksin siapa? Ada nggak Bapak Ibu? Yang belum vaksin? Pak Romel belum ya Pak? Oh ya, Pak Romel, kemudian Samuel Yusuf sudah ya Sam? Belum. Oh Samuel Yusuf belum? Belum juga. Samuel mesti cepat karena sering keliling ini keluar kota. Iya. Tasya juga belum ya, Tasya. Christine setelah ini ya nanti ya, Christine setelah negatif mungkin tunggu beberapa waktu. Kemudian Devdi sudah ya, Devdi udah belum? Saya vaksin pertama udah Bu Dewi. Oh, Christine sudah ya? Ya, justru habis vaksin seminggu kemudian saya terpapar. Oh iya, berarti ada beberapa orang yang kasusnya seperti ini setelah vaksin malah terpapar. Tapi nggak apa-apa, ini juga karena sudah vaksin makanya kondisi Ibu Christine juga baik ya, kita lihat juga cepat pulihnya juga. Ibu Lena tentu sudah ya, Bunda Lena dan Ayah Desman sudah ya karena guru ya, begitu juga Ibu Monik karena tenaga pengajar. Bapak Ruben kalau nggak salah baru sekali ya sama seperti Selo dan Viola kemarin di GBK ya? Iya Bu, belum 3 kali Bu. Belum 3 kali? Iya. 2 kali sudah? Baru 2 kali belum Bu. kali ya. Baru 2 kali ya? Yang ketiga di pipi tuh bukan? Baru sekali Bu, baru sekali. Baru sekali ya Pak Desman. Iya, saya Pak Gembala, Bapak Chandra, Ibu Sundari, Bapak Rudi Antameng besok Minggu akan vaksin yang kedua kembali di tempatnya di Jaya Expo di Kemayoran. Nah, bagaimana dengan Bapak Boy dan Ibu Mayang? Apa sudah vaksin ini? Baru sekali ya? Oke, ya kita pakai bahasa isyarat ya. Oke, baru sekali tinggal vaksin kedua. Wow, luar biasa ini hampir semua jemaat sudah ya. Tinggal Pak Romel, ayo Pak Romel. Kita dukung Pak Romel ikut vaksin. Saya punya informasi tidak harus menunggu 3 bulan ini setelah terpapar.
Pak Romel sini saya suntik. Tunggu seminggu kali ya. Siapin rantai Bu, ikat, jangan Pak Romel kabur. Kayak Simpson. Bukan izin lab ya. Mau Pak Romel mau disuntik Pak Rudi, boleh ya? Mesti ikat Biasa dulu, itu. Bu, biar supaya nggak lari. Mesti diikat kayak sapi dong Pak Rudi. Ya udah nanti Iya, baik. 2 minggu kali ya. 2 minggu ke depan ya Pak Romel ya. Oke. Kalau bisa rame-rame aja satu keluarga semua. Bu Rina, Tante Rina, Glenn, dan Natali bisa vaksin Udah satu sama-sama. RW saya bawa nanti. Iya, baik. Berarti hanya tinggal Samuel Yusuf, Tasya, Ibu Novi juga kita harapkan bisa segera vaksin bersama dengan Ibu Mary. Kalau ada informasi-informasi tentang vaksin, saya rasa jangan terlalu kita takutkan, khawatirkan, karena saya percaya semua dalam kendali Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada rasa takut, ada rasa cemas, ingat itu bukan dari Tuhan. Tapi ketika kita taat pemerintah, kita lakukan bagian kita, maka kita juga bisa mendukung program pemerintah. Ya, ada yang mau bertanya mungkin malam hari ini? Bugam, mohon maaf izin Ya. mau OTW home. Oke, Kocai dalam perjalanan Lab. pulang. Oke, Kocai, terima kasih. Hati-hati dalam perjalanan. Oke, Sampai di God bless rumah, semuanya. tidak kekurangan suatu apapun, boleh mampir Pulau Gebang. Amin. Boleh mampir. Silakan. Ada lagi yang mau bicara? Bapak, Ibu, Saudara? Pak Romel, mau nanya sama Pak Romel nih. Mukanya kok putih, pakai sabun apa, Pak? Sinzui. Sunlight, 18 Pak. hari nggak keluar rumah. Pakai Pak Romel sudah masuk Sabunnya kerja dari ya? Pak Rudi. pakai sabun ini, Bu, COVID like. Pakai Iya, susu apa namanya itu? Susu sah. Beruang. Susu beruang. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Ibu Lena, apa mungkin mau ngomong sesuatu, Bu Lena? Enggak, Bugam, enggak. Puji Tuhan ya, setiap Jumat malam bisa ikut sama-sama ya Bu Lena dengan Bapak kalau bisa hadir. Begitu juga puji Tuhan Bapak Boy dan Ibu Mayang bisa ikut sama-sama. Saya mau tanya nih Bapak Boy dan Ibu Mayang, apa ada di dalam tenda apa bagaimana ini? Suasananya seperti dalam tenda ini. Di pemancingan, Bugam. Di kamar. Oh, di kamar. Oke, baik Ibu Novi, terima kasih Ibu Novi sudah bergabung. Sinyalnya agak kurang baik, jadi dia izin live. Aca, Tasya, Priscilia, boleh perlihatkan wajahnya dulu. Ini Om Tante mau menyapa. Aca ini guru sekolah minggu kita. Shalom Aca. Shalom Tante. Shalom, puji Tuhan. Aca dan keluarga sehat ya. Puji Tuhan Tante. Aca nanti kalau ada info boleh ikut vaksin. Saya ada info tapi memang cukup jauh di Kebon Siri. Kalau Aca bisa boleh hadir, tapi kalau enggak ya cari yang dekat-dekat. Kita ada banyak yang dekat di Yuti, di Sosro, kemudian di di daerah Pulau Gebang juga ada beberapa. Kemarin ada padahal minggu lalu di Terminal Pulau Gebang. Iya, Aca harusnya bisa ikut nih. Terminal. Iya. Takut Tante. Di Rusun Pulau Gebang ada Bogam. Kenapa? Di Rusun Pulau Gebang juga ada. Oh, Rusun Pulau Gebang ada ya? Kapan tuh Bu Lena? Nanti saya kasih info lagi ya Bu Gem. Biasanya di grup. Oke. Tapi tukang suntiknya bukan Desman kan? Enggak. Bu Lena, Ini boleh kapan lagi tolong makan kasih apa ini? info vaksinnya supaya jemaat-jemaat di Pulau Gebang, jemaat-jemaat kita yang bisa bisa dekat ke Rusun Pulau Gebang bisa hadir. Kalau di Kebon Siri, di Kebon Jeruk kan cukup jauh ya. Jadi kalau di Pulau Gebang kita bisa himbau. Mohon infonya ya Bu Lena. Boleh. Oke Bu Gem. Nanti kalau ada info pasti saya share di grup. Oke, baik.
Pak Arfan, saya kembalikan ke host. Silakan Pak Arfan. Ini bagi dulu nih makanannya Pak Afan nih. Bapak Kenan lagi jaga lilin itu. Iya. Sepertinya ini sinyalnya Pak Arfan ini. telat ya. Mati lampu di rumah ini. Wifi putus. Waduh. Tinggalnya di Bekasi ya tinggalnya. Kita pindah ke kelas ke Pak Yudi. Makanya Pulau Gebang dong. Iya. Kalau Gebang udah mantan bro. Mantan jangan diinget-inget lah. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya mau tanya, lebih enak Zoom atau Google Meet ya? Tapi memang mungkin kebanyakan Zoom kali ya. Karena kan anak sekolah pakai Zoom juga nih. Zoom, Enakan Zoom pesertanya sih. ada banyak. Iya, pakai Zoom aja. Ngomong-ngomong Bapak Desmond, ini caranya biar member masuk tanpa di accept bagaimana ya? Ribet juga nggak accept musik? Nasi kuning. Sekali udah ini. Apa Bapak Kenan? Udah makanan dulu siapin. Pakai rempeyeknya Bu. Nanti kita Udah diskusikan dulu, Pak. aja itu Bapak Oke, Kenan. nanti di WhatsApp aja deh. Mungkin Iya. sinyalnya terus putus-putus ini. Soalnya ada orang tipar di sini nggak bagus sinyalnya. Oke, mungkin kita sudahi saja ya. Mesbah 2 malam ini. Sampai ketemu di ibadah raya minggu besok. Oke, baik Bapak Pendeta Rudi Wijaya, terima kasih Ya. banyak. Ya, oke. Bapak Romel, Shalom. Bapak Rudi Antame, Shalom, dari Bapak Ruben, Bapak Desman, Ibu Lena, puji Tuhan. Bapak Foto Denny, belum, Bapak Pak Arfan? Arfan, Melisa, Pak Rudi Wijaya Bapak banyak Boy, nyamuk ya Ibu situ ya? Mayang, Aca. Sampai ketemu Tuhan berkati minggu semua depan, ya, Tuhan hari berkati Minggu. ya. Terima Amin, kasih amin. Denny. God bless you all. Dah. Oke. Oh, yang di pemancingan Tuhan terus. berkati. Pak Gem. Pak Gem, Yes. besok mau tempur. Doain ya. Ya, 50 ekor. Oke. Pak Romel, Pak Oke. Rudi, oke, Oke, Tuhan berkati oke, semua. ya. Bota, dah. Ya.